Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Keluarga Aki Ditio bukan penipu. Mahfud MD dari awal tak percaya sumbangan 2 triliun rupiah Aki Ditio. Sama modus bohongnya. Siwet.com. Keluarga Aki Ditio bukan penipu. Berita soal pemberian sumbangan dari keluarga almarhum Aki Ditio hari ini mendapat banyak sorotan. Ada yang bangga karena nggak ikut menyebarkan berita sumbangan 2 triliun itu, meskipun sebelumnya mereka juga tidak berkomentar apa-apa. Tidak menyanggah dan tidak menyatakan keraguan, hanya diam saja. Mirip Anies lah, diam saja. Tapi saat kasus positif COVID menurun, dia mengklaim karena kerja kerasnya. Dari sisi pemberitaan ada 2 versi. Ada yang mengatakan bahwa Herianti sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Ada juga yang memberitakan Herianti hanya datang ke Kapolda untuk klarifikasi sesuai janji menunaikan pencairan bantuan. Ketika banyak orang hanya berfokus pada kesimpulan prank, bohong, dan sejenisnya, saya justru melihat hal yang detail. Jika kita membaca catatan Dahlan Iskan, di sana sudah dijelaskan dan diceritakan bahwa kasus ini ternyata rumit sekali. Sumbangan 2 triliun itu ternyata dananya masih diklaim ada di Bank Singapura. Dana tersebut adalah dana tabungan milik Aki Ditio dan rekan bisnisnya di Singapura dan Hong Kong. Herianti sebagai anak sudah berusaha mencairkan dana tersebut karena merasa punya hak sebagai ahli warisnya. Bahkan Herianti sudah mengurus proses pencairan tersebut dan sempat meminjam uang 3 miliar ke temannya guna untuk mencairkan tabungan almarhum Aki Ditio di Singapura. Itu gambaran awal soal dana 2 triliun. Jadi uangnya belum cair, masih ada di Bank Singapura, tapi Herianti sudah lebih dulu bergerak dan ingin menyumbangkan pada warga. Kesalahan Herianti adalah terlalu cepat mengumumkan, buru-buru. Belum cair tapi sudah mau disumbangkan, entah karena mungkin terlalu senang atau bisa juga karena sudah menyerah. Praktek ini sebenarnya lumrah saja dan dapat kita temui di banyak kejadian. Ada teman yang menjanjikan memberi kita sejumlah uang asalkan ada orang yang mau bayar hutang. Ada juga yang sudah menyerah menagih hutang lalu meminta bantuan orang lain untuk bantu menagih. Kalau berhasil dapat komisi atau bagi 2. Hanya saja dalam kasus ini besarannya adalah 2 triliun. Itu yang membuat heboh satu negara. Karena 2 triliun ini angka yang fantastis. Meski sebenarnya angka tersebut biasa saja. Kalau kita mau melihat jumlah bantuan Jarum Group terhadap beasiswa dan bulu tangkis nasional. Atau kalau melihat bagaimana Sandiaga Uno dikabarkan membeli PAN dan PKS seharga 1 triliun rupiah hanya demi secari surat rekomendasi. Tapi bagi orang awam, triliunan itu adalah angka yang tak tersentuh, seolah mustahil dimiliki seseorang. Padahal kalau mau jujur ada banyak orang yang punya dana berputar dalam hitungan triliun. Lalu pernyataannya, apa tujuan Herianti? Apakah ada motif politik? Ataukah niat menjadi selebriti seperti Rangga Sasana, Sunda Empire? Kalau dalam pandangan saya, Herianti ini nampaknya sudah lanjut usia. Untuk urusan politik, terkenal dan selebritis rasanya jauh sekali. Tapi kalau bukan untuk itu, lalu apa? Saya mencurigai Herianti melakukan ini karena ingin pemerintah membantu menyelesaikan kasusnya. Pemerintah diminta untuk menelusuri kebenaran informasi soal dana 2 triliun yang belum bisa dicairkan. Karena kalau dengan cara dia, sejauh ini tidak berhasil. Bagi Herianti ini adalah peraturan. Ini adalah pertaruhan. Kalau benar dananya bisa cair, tentu akan disumbangkan. Tapi misal informasi tabungan itu ternyata tidak valid, maka dia akan tenang sampai akhir hidupnya karena sudah mendapatkan kebenaran. Pertanyaannya, apakah pemerintah mau membantu Herianti menyelesaikan masalahnya, memberikan kepastian informasi terkait dana bapaknya? Soal benar dan tidaknya, jawabannya tergantung bagaimana status hukum Herianti. Kalau dia dinyatakan tersangka lalu ditahan, polisi punya kewajiban untuk menelusuri kebenarannya.
Lalu sebaliknya, jika tidak ditahan, tidak menjadi tersangka, ya karena memang belum cukup alat bukti. Karena bagaimanapun dana yang diklaim oleh Herianti ini patut dibuktikan agar kasusnya bisa selesai atau clear dari sekarang. Tapi mungkin bagi pemerintah, usaha untuk membuktikan adanya dana tersebut berpotensi menjadi upaya yang sia-sia. Karena bisa jadi uangnya tidak ada. Dan kalaupun benar-benar ada, pasti juga sudah terkait dengan banyak pihak yang juga akan sulit diselesaikan. Begitulah kura-kura. Ditulis oleh Ali Furoman, dilansir dari siwet.com. Sementara itu dilansir dari tribunnews.com, Mahfud MD dari awal tak percaya sumbangan 2 triliun rupiah Akiditio. Sama modus bohongnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti soal hibah 2 triliun rupiah keluarga almarhum Akiditio yang hingga saat ini belum jelas keberadaannya. Mahfud MD mengaku dirinya sejak awal sudah tidak yakin sumbangan tersebut ada. Terkait Akiditio, saya sejak awal sudah tak yakin itu ada, karena petualang seperti itu sudah banyak memberi pelajaran pada kita, kata Mahfud MD. Dalam keterangan yang diterima Selasa 4 Agustus. Untuk itu ia menulis di akun Twitternya menyikapi sumbangan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut. Mahfud mengatakan cuitan, mudah-mudahan itu nyata dalam rangka menyindir kepada orang-orang yang percaya dengan keberadaan sumbangan 2 triliun rupiah tersebut. Makanya ketika saya mencuit mudah-mudahan itu nyata, saya justru sama sekali tidak berharap itu ada, tapi saya nyindir kepada yang percaya dengan itu, ujarnya. Menurutnya, dari sejak dulu banyak orang yang seperti itu mengaku mau menyumbang namun nyatanya hanya sebuah kebohongan. Sejak dulu banyak orang seperti itu mengaku mau menyumbang, bisa menggali uang dengan kesaktian secara gaib, bisa menemukan obat untuk 1000 penyakit, tapi semua bohong, ujarnya. Mahfud pun mengaku dari awal mendukung mantan Menteri Hukum dan HAM RI Hamid Awaludin yang tidak percaya begitu saja dengan sumbangan 2 triliun rupiah keluarga almarhum Akiditio. Diketahui Hamid Awaludin menuangkan pandangan terkait sumbangan tersebut yang diberi judul Akiditio 2 triliun rupiah dan pelecehan akal sehat para pejabat. Saya mendukung Hamid Awaludin yang tak mau percaya begitu saja dengan sumbangan 2 triliun rupiah dari Akiditio itu, ujarnya. Mahfud pun mengaku menulis berbagai pengalaman soal hal-hal serupa yang tentunya harus menjadi pengalaman bagi semua pihak di akun Twitternya. Dalam cuitannya tersebut, Mahfud menulis pernah ada orang mengaku menemukan harta karun peninggalan Majapahit, tapi tak jelas juntrungnya. Kemudian ada orang yang menunjukkan sertifikat pengakuan hutang miliaran dolar Amerika kepada Presiden Soekarno oleh sebuah bank di Swiss bertahun 1962. Lantas orang itu minta charterkan pesawat dan hotel selama seminggu untuk mencairkan uang itu bersama 5 orang. Tapi setelah dicek bank tersebut tidak ada. Ada juga yang membawa skoper uang dolar Amerika yang per lembarnya bernilai 1000 dolar, minta tolong dicairkan dalam bentuk rupiah ke BI dan 25% akan dihibahkan ke pemerintah. Ketika ditanya ke BI malah ditertawakan karena Amerika tak pernah mencetak uang dolarnya dengan nilai 1000 dolar. Paling tinggi cuma 100 dolar, beber Mahfud. Dengan pengalaman-pengalaman tersebut, Mahfud menegaskan dari awal dirinya tidak percaya dengan berita sumbangan 2 triliun rupiah Akiditio. Sejak awal saya tak percaya pada berita Akiditio itu karena sama modus bohongnya dengan yang sudah-sudah, ujarnya. Bahkan sejak awal kabar sumbangan Akiditio tersebut mencuat, dirinya sempat bertanya kepada Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Dalam pembicaraannya ternyata Gubernur Sumsel hanya diundang seremoni sebagai Forkompimda secara dadakan, tapi tidak ada penyerahan. Makanya saya memposting tulisan Hamid Awaludin sambil menceritakan pengalaman saya. Itu untuk mengingatkan mereka yang percaya dan bersemangat, padahal yang tak rasional seperti itu, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.